Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ke YouTube kita, YouTube Ustadz Zulkarnain Bayan. Ya Cacang, album Ya Saman, Alhamdulillah. YouTube kita. Kita bincang-bincang santai biasa. Jadi alhamdulillah pagi ini saya kehadiran dua sosok yang tokoh dari Muratara. Pertama beliau Ustadz Zainul Ma'arif, Ketua Forum Pondok Pesantren Semuratara. Jadi kalau pesantren, beliau ini ketuanya Semuratara. Kemudian beliau juga aktif pimpinan Pondok Pesantren Manarul Huda Nibung. Kemudian pengurus NU. Kemudian apa lagi jabatan, Zat? FKDT. FKDT ya betul-betul. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Muratara. Ketua ya? Oh, ketua juga. Insyaallah. Banyak amanah yang dipegang. Sebelahnya Ustadz Hamdan MPD. Sekarang lagi proses menyelesaikan doktor di Tahun ini insya Allah selesai tahun ya. Menyelesaikan doktor di Universitas Bengkulu ya. Jadi beliau dekan di Unpari. Universitas PGRI Silampari. Universitas PGRI Silampari. Oke. Langsung saja saya mau bincang-bincang, kita santai saja ya. Kalau terlalu kaku nanti malah ide-ide kita tidak keluar. Jadi fenomena sekarang ini yang secara dunia ya, kalau tingkat dunia itu lagi hebohnya perang antara Rusia dengan Ukraina ya. Nah ini saya mau lihat bagaimana Ustadz ya, biasanya kan pengamat ini ya, pengamat internasional ini enggak ya. Bagaimana Ustadz mengamati tentang perang ini ya. Karena ini perangnya unik, bukan unik ya. Biasanya kan selama ini kan terkesan, misalnya Amerika sekutu ya, itu nyerang Afghanistan ya, kemudian negara-negara Islam ya, itu negara-negara Barat, kemudian media-media itu seakan-akan tetap menyudutkan Islam. Ya, bahkan Islam itu dituduh teroris. Dia membunuh orang, ngebom, ya, kemudian memerangi suatu negara yang legal. Ya, kok yang dituduh teroris itu yang dibunuh itu kan, yang diperangi. Nah, itu. Akhirnya sekarang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Dan semua mata Barat itu kayaknya banyak sanksi apa ini kan. Nah, ini bagaimana menurut Ustadz ini ya? Ustadz sama Bapak Hamdan MPD. Silakan Ustadz. Mau bicara lain boleh juga ya. Pokoknya kita berbicaranya yang santai ya, tergali ide-ide kita ya, sesuai moto kita tadi, ya saman album ya cacam alhamdulillah. Oke, fadhol Ustaz, silakan. Ya, terima kasih dalam kesempatan ini saya bisa bersilaturahim dalam Ramadan ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita Ramadan ini Ramadan yang mubarak. Kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan ini. Amin. Jadi dalam kaitannya tadi disampaikan tentang perang Ukraina dengan Rusia, ya memang itu adalah sebenarnya sudah ada sunatullah gitu ya. Jadi dalam artian memang manusia bagaimana supaya selalu menjaga kehormatan negara ataupun kehormatan agama ya, dalam artian supaya lebih berhati-hati lagi lah. Jadi kadang-kadang ya adanya antar negara istilahnya kisruh ataupun ada hal-hal yang disenangi ya, itulah sehingga terjadi peperangan. Maka kita berharap mudah-mudahan Indonesia ini
negara yang kita cintai ini NKRI harga mati ya. Jadi mudah-mudahan ya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sebagai bangsa negara Indonesia ya selalu memohonlah mudah-mudahan kalau Indonesia ini dan tidak sampai ya terjadi perang dunia yang ketiga lah mudah-mudahan ya. Jadi kita walaupun dalam kondisi krisis kayak apapun kemarin ini kalau perang dunia ketiga saya takut ada nuklir. Nah itu maksudnya kayak itu makanya itu. Jadi kita bahaya mudah-mudahan. Maka jangan sampai mudah-mudahan tidak terjadi lah ya. Walaupun dalam kondisi ekonomi yang lagi seperti ini, apalagi kita warga daerah Sumatera penghasilan sawit. Iya betul. Sawit kemarin 3.000 berapa sekarang langsung drop. Masya Allah. Jadi kami sebagai orang-orang yang di bawah sebagai penenang umat. Jadi kita bagaimana supaya ya walaupun di sana sini seperti itu ya kita ajak jamaah kita, masyarakat kita ya. Ya marilah kita tetap mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ya kita perbanyak ibadah di bulan Ramadan ini, mohon keselamatan, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu ya tentang komentar saya dalam kondisi ini karena ya mohon maaf ya barangkali tidak seluas pandangan ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Zul, Bapak Hamdan dan sebagainya, ya itulah kondisinya. Terima kasih atas waktunya. Nah, jadi saya melihat begini Ustadz, antara kita Indonesia dengan negara-negara Arab seperti Afghanistan Ustadz. Iya. Afghanistan, Irak, itu sebenarnya kemajemukannya tidak seperti kita. Tidak seperti Indonesia. Kita ini bahasa bela berapa ribu kan? Betul. Agama, suku berapa? Kemudian dipisahkan oleh laut, luas, ya. Tapi kita bisa bersatu itu suatu anugerah yang luar biasa. Rahmat dari Allah. Nah, rahmat dari Allah. Nah, jadi ini yang bisa kita ambil dari kasus ini ya. Seperti saya lihat begini Ustaz, yang tentara ini kan banyak tentara bayaran kan? Betul. Dan juga yang ngungsi kan sudah berapa juta. Padahal teknologi bagus, kemudian tentaranya banyak juga. Beda dengan Palestina. Palestina itu dengan seadanya dia melawan. Ya, kita lihat misalnya di masjid, jangankan laki-laki, perempuan itu dia siap. Artinya membela negaranya. Artinya di sini kita lihat bahwa orang Islam dia punya misi yang jauh ke depan. Ya, yang tidak hanya disekat oleh dunia saja. Nah, itu mungkin saya bisa kita ambil hikmahnya. Ya, buktinya kita Indonesia ini dijajah berapa ratus tahun, Islam tetap kuat kan. Padahal tujuan penjajahan itu kan ada 3 kan. Nah, ada gospel, ya, artinya nyari duit, ya. Kemudian untuk agama, ya. Nah, kemudian untuk yang lain-lainnya. Tapi Islam tetap bisa eksis gitu. Nah, bagaimana Pak Dr. Hamdan? Calon daftar, amin. Tahun ini Ustaz, insya Allah ya. Terima kasih kepada Ustadz Zulkarnain, Magister Pendidikan Islam ya. Tidak pakai Islam. Islamnya dihapus. Ustadz Zainul Ma'arif. Sebagai ketua forum tadi, Porpes banyak jabatan Kabupaten Utara, kemudian beberapa jabatan tadi dan sebagian kepimpinan pondok. Pada kesempatan ini kami dari akademisi ya, artinya itu kebetulan kami baru berubah ini. Kalau dulu kan STKIP. Nah, sekarang sudah berubah menjadi Universitas PGRI Silampari, disingkat menjadi Unpari. Nah, atas izin Allah ini kebetulan hari Rabu kemarin dilantik menjadi dekan Fakultas Sosial dan Humaniora. Di bawahnya itu ada prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Sejarah,
dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Kalau dekan dilantik, Ustaz. Kalau kita pimpinan pondok ini belum dilantik dari awal. SK-nya tidak. Langsung SK-nya beda. Beda ya. Iya, SK beda. Jadi sebagai akademisi kalau saya melihat memang kalau perang yang terjadi di Ukraina dengan Rusia ini ada uniknya, ya. Ternyata kan Putin itu kan bukan orang Islam, bukan orang Islam, tetapi dia senang dengan orang Islam, suka dengan orang Islam yang kuat, mandiri, betul-betul penuh keyakinan. Nah, kalau saya awal kemarin mengamati perang ini, bahwa kekuasaan itu dunia ini, adidaya ini bukan hanya Amerika. Dan ternyata Amerika ketika terdesak seperti yang terjadi di Ukraina kan, dalam bahasa seperti saya, ketika ada negara yang agak berani sedikit dan agak beresiko sedikit, ternyata Amerika juga tidak seperti yang kita bayangkan ternyata. Kalau dia dengan negara-negara lemah itu, terutama di Timur Tengah, kayaknya dia jago sekali kan. Nah, ini dia ketemu musuh seimbang. Nuklir, dia ada nuklir kan. Nah, tentara banyak. Jadi dia mungkin kalau seandainya lambat Rusia itu menyerang Ukraina, mereka sudah menyiapkan segala urusan yang ada di Ukraina untuk menyelidiki, mungkin menyerang Rusia lebih awal. Tetapi saya lihat Ukraina ini dia yakin betul bahwa dia akan dibela seperti seperti menyerang yang lain. Artinya nanti sekutunya datang segala macam. Nah, ternyata dengan kekuatan Putin ini ya yang luar biasa, dia berani. Nah, ternyata setelah digali-gali lagi, ternyata Putin itu juga kalau kita kembali ke Indonesia hari ini sedang terjadi, itu adalah dulunya dilingkari oleh oligarki. Ya. Oligarki itu sebagian besar itu sekutu Amerika pasti, ya sekutu Amerika. Nah, kalau dia berani melawan oligarki, kemudian mandiri, siapa mau ditakutkan? Mereka punya sumber daya nuklir juga ada segala macam. Nah, kalau kita tarik ke Indonesia, nah hari ini teman-teman yang bergerak di akademisi, ada yang selama ini di penjara segala macam udah bebas. Kan ini 2 tahun ini kan udah bebas semua. Yang kemarin terlibat di Pilpres, yang terlibat sekarang ini udah bebas semua. Nah, di samping itu juga ada komentar Mahfud MD ya. Kalau kembali ke tadi kita lihat kenapa Putin begitu berani, karena Putin pertama berani melawan oligarki yang ada di negara dia. Ternyata ketika oligarki itu tidak bermain, ya negara penuh berkuasa dengan rakyat. Nah, sekarang yang diinginkan oleh para penerus ke depannya, bagaimana jangan kita diatur oligarki, termasuk kekuasaan diatur oligarki, tetapi negara lah yang mengatur oligarki tersebut, sehingga minyak goreng yang heboh itu bisa distandarkan dengan kemampuan masyarakat. Ya, kenapa Malaysia dagingnya bisa 70, bisa 60, kenapa Indonesia 150? Termasuk minyak. Termasuk minyak. BBM. Iya. Kenapa banyak sekali yang dimainkan oleh oligarki. Nah, sehingga betul-betul kita betul-betul tidak tahu ya. Ternyata itu sudah disuarakan sejak 2015. Tetapi kan sangat pintarnya oligarki dan siapa-siapa yang ingin menumpuk kekayaannya itu sangat ini sekali. Nah, maka kemarin di forum itu saya dengar itu, idenya Pilpres ini kalau bagus Habib Rizik dipasangkan dengan Rocky Gerung gitu. Kenapa? Saya tanya, kenapa ditanya itu? Karena mereka berdua itu tidak mampu disogokkan dengan jabatan, tidak mampu disogokkan dengan uang, dengan wanita, karena mereka tidak butuh itu. Karena mereka betul-betul cinta NKRI,
cinta kedaulatan. Tidak ada beban. Tidak ada beban. Nah, bebas. dan justru orang dua ini ditakutin karena mereka tidak ada beban. Nah, kalau yang ada beban, ada hutang, ada kartu as, ini tidak berani ngomong karena oligarki seperti itu. Jadi kayak kembali dari perang Rusia Ukraina, kenapa Rusia ini berani? Karena mereka mampu untuk mengendalikan oligarki. Nah, ke depan mudah-mudahan kita orang Islam terutama punya kekuatan. Cara yang bicara itu hanya Rocky Gerung yang bukan orang Islam ya saya lihat ya. Yang lainnya itu cendekiawan Muslim dan dari ide-ide itu ya sepakat dengan yang lain-lain. Dan sekarang yang ada di istana pun itu kayaknya sudah mulai narik mau idenya kesama dengan yang di ide rombongan ini. Artinya itu kesempatan untuk kembalikan kekuasaan yang selama ini oleh oligarki. Kalau oligarki ini sudah melingkar luar biasa, semua sektor sudah masuk. Nah, mudah-mudahan kita mampu seperti Rusia maupun satu lagi apa? Turki ya. Turki sehingga kekayaan yang ada di Indonesia itu betul-betul bisa mampu di apa ibaratnya diolah dengan baik sehingga kesejahteraan. Nah, terutama penompang yang paling kuat adalah Islam. Nah, balik lagi ke situ, kenapa hari ini kalau saya calon presiden misalnya kita Gubernur DKI hari ini misalnya Anies Baswedan, kenapa dia sangat dititip pesan oleh oligarki kepada siapa yang bisa menentang? Karena Anies ini menangnya itu didukung oleh Islam yang tanpa perbedaan waktu itu. Apapun golongannya, apapun jenisnya, itu bersatu padu. Nah, ini kalau kita menarik, ya mudah-mudahan kalau Allah memberikan izin, merahmatkan kepada Indonesia, mudah-mudahan kita mampu. Ya, tadi Ustaz Zulkarnain sampaikan dan Ustaz Zainal Ma'arif tadi menyampaikan bahwa di bulan Ramadan ini, kemudian kekuatan Islam ini luar biasa, kekuatan Indonesia luar biasa, berbeda pulau, berbeda bahasa, jarak yang luar biasa, tetapi bisa satu. Ini semua adalah izin dari Allah. Nah, semoga Allah mengizinkan juga kita mampu melawan oligarki, sehingga kita mampu apa yang terjadi hari ini di Ukraina dengan Rusia, artinya kita mengambil pelajaran. Berarti kalau punya kedaulatan kuat, kalau kita tidak didikte oleh oligarki, dalam tanda kutip oligarki ini balik-balik Amerika, Inggris, Cina, ya semualah rombongan NATO grup paling tidak yang memang tidak memikirkan. Jadi kalau saya berpendapat hari ini memang dari bawah ini harus diberitahu kepada masyarakat bahwa sebenarnya banyak hal yang terjadi. Tetapi ya bagaimanapun kita perlu investor, kita perlu orang Eropa, kita perlu, tetapi bukan kita yang diatur, bukan undang-undang kita yang diatur oleh mereka, tetapi kitalah yang mengatur mereka, kita yang buat undang-undang mereka, kita yang membatasi mereka. Kalau hari ini mungkin mereka punya ratusan ribu sawit yang mereka kuasai, tetapi ke depan ya sudah 1 juta aja. Sawitnya tidak pakai ratusan juta, sehingga sisanya itu digunakan untuk plasma, plasma sehingga masyarakat menikmati. Semuanya naiknya sawit, masyarakat menikmati. Nah, begitu misalnya, jadi seimbang. Misalnya kalau minyaknya naik, sawitnya naik, kan dia tetap balance. Tetap sesuai lah. Sesuai. Nah, itu sehingga kalau mereka memang betul-betul ini kita akan menanti Pilpres 2024 ini, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran di Ukraina, menjadi pelajaran buat kita. Kekuatan Islam itu bisa dibentuk asal memang pemimpin dan yang ada di lingkaran itu memang betul-betul karena Allah, betul-betul memang mereka dunianya itu ya adalah, dunia itu pasti ada, tapi jangan 99% dunia itu. Nah, kalau dia 99%, nah itu bahaya itu. Paling enggak dunianya 40% gitu, sehingga akhiratnya 60% dan perjuangannya 60%, sehingga betul-betul ini. Kalau dari saya mungkin seperti itu. Jadi harapan dari kami sebagai akademisi juga melihat bahwa dan melalui ustadz, melalui pondok segala macam yang betul-betul mendidik anak-anak kita ini mampu. Jangan mereka dibuat putus asa, jangan mereka dibuat tidak berdaya. Sebenarnya kita mampu. Cuman nunggu waktu yang tepat agar
perubahan ini tidak terlalu banyak memakan korban, tidak terlalu banyak psikis yang kena. Nah, kenapa kita melalui konstitusi saja untuk berubah agar Islam lebih kuat, lebih bisa bersatu untuk membangun negara ini. Ya, jadi kalau saya lihat hikmah terbesar dari peperangan ini, isu terorisme hilang dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Bahkan pihak Amerika sendiri pun Barat itu ingin mendekat ke Islam. Betul. Ya, seperti kan ada tarawih di pusat kota New York itu. Kemudian ya di negara-negara Barat. Ya, jadi sebenarnya ini kan ketahuan, artinya teroris itu hanya isu yang dibuat untuk menyudutkan ya, untuk menyudutkan negara Islam, ya, yaitu teori apa itu kan memang informasi itu, jadi seakan-akan itu. Tapi sekarang kan sudah berbalik, ya. Nah, memang kalau kita hitung, ya, kalau pencermatan saya pribadi, Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Nah, kalau kita lihat dia tidak membenarkan penyerangan Rusia ke Ukraina kan, tapi dia lebih simpatinya kayaknya ke Rusia. Kenapa? Ya karena selama ini yang negara-negara Barat itu terkesan memusuhi Islam kan. Nah ini hikmah yang terbesar yang perlu diinikan kan, yang hikmah yang kita bisa ambil. Artinya isu teroris itu nanti justru dihilangkan oleh pihak yang selama ini menyudutkan kita terus kan. Nah, ini yang apa namanya yang perlu kita ambil. Kemudian yang lainnya ya tadi memang kita ini sains ya, orang Islam ini memang harus sains ya, teknologi dia harus mulai melek. Ya. Karena dulu tuh di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ya, itu orang-orang Islam tuh ya, sudah banyak kan seperti Al-Jabar kan. Khawarizmi, Ibnu Sina. Artinya orang Islam sudah jangan terkotak. Wah, ini ilmu agama. Ini ilmu umum. Nah, padahal itu kalau kita lihat Quran aja kan surah apa namanya Al-Fatihah, sudah Fatihah kan Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan sapi kan. Kalau kita lihat itu kan berarti ilmu apa tuh tentang binatang. IPA kan. Ada surah An-Najm. Ya, tentang bintang. Nah, ini artinya kesadaran orang Islam tentang sains memang harus dibangkitkan lagi. Dan juga saya yakin dengan Al-Quran, ya, anak-anak kita ini alhamdulillah banyak yang menghafal Quran, kemudian mahat tahfiz kan. Itu saya yakin Quran itu memacu untuk kemajuan, ya, bukan sebaliknya. Nah, jadi itu yang hikmah yang kita bisa ambil, ya. Gimana Ustaz menurut antum? Iya, bagus juga itu. Bagus juga ya. Nah, jadi mungkin Ustaz ada kesimpulan nih dialognya. Yang jelas kita harus terus ya melahirkan ide-ide ya. Kemudian apalagi Ustadz, saya juga bergerak di pendidikan semua. Pendidikan semua. Nah, ini perguruan tinggi pada universitas ya. Beda jenjang. Beda jenjang. Nah, jadi alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk berkhidmat di pendidikan ya. Netizen sekali lagi kalau ada salah kami minta maaf. Ini namanya pengamat amatiran. Udah ahli perang mengamat perang. Nah, coba lihat kalau ahli pendidikan yang di bidang pendidikan mengamati perang ini gimana ya? Nah, inilah hasilnya ya. Nah, setuju tidak setuju minta maaf ya. Nah, saya kira itu saja. Mudah-mudahan ini memberi semangat kita di akhir Ramadan ini. Amalan Ramadan kita diterima. Berjumpa dengan Idul Fitri ya, kembali ke sucian kita, fitrah kita. Syukron
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cacam, Albam. Ya Cacam, ya sama. Ya Cacam, Albam, ya Saman. Alhamdulillah. Nanti jumpa juga di YouTube saya, Sarjana Kita 75. Berbicara tentang pendidikan juga, tentang bagaimana mahasiswa mendapat beasiswa, bagaimana mahasiswa dapat penelitian, kesempatan ini bagaimana teman-teman Muratara yang mau beasiswa dapat kuliah gratis, kemudian dapat di tengah-tengah kuliah nanti ada dapat penelitian, pengabdian, beasiswa unggulan dan sebagainya macam. Jadi saya pesan kepada teman-teman yang ada di Muratara, para teman-teman di SMA sekarang sudah maafin mau selesai. Ternyata prinsipnya itu yang penting mau kuliah dulu. Masalah ekonomi itu nanti belakangan kayaknya akan menyusul asal punya niat. Iya. Yang mau mondok di Tazaka Manarul Huda. Program tahfiz ada insya Allah. Bahasa Inggris ada, bahasa Arab ada, kitab kuning ada. Insya Allah. Ya, santri bisa semuanya insya Allah. Oke, terima kasih. Sekali lagi salamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhal. Ya,